Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya siapkan ini akan bisa untuk dipakai dari mulai toddler sampai ke teenager yang saya rujukannya hari ini pakai punyanya Jennifer Kolari, ahli parenting dari Kanada. Cocok untuk dipakai mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Komunikasi dengan anak ini tidak dikhususkan untuk anak saja, bisa juga untuk orang dewasa. Cara kita komunikasi dengan teman kita, dengan suami, nanti bisa dipraktekkan juga dan hasilnya akan sama. Karena selama dia punya otak, gitu ya, otaknya juga waras, insya Allah it will work. Karena ini berdasarkan perpaduan antara psikologi dan bagaimana organ otak itu bekerja. Pertama, saya mau kasih 2 disclaimer. Disclaimer itu seperti ya kayak movie ada disclaimer-nya ya. Kali ini saya akan ngasih 2 disclaimer ke ibu-ibu semua. Yang pertama, bahwa apa yang akan saya bahas ini sudah ibu-ibu akan setujui bahwa landasannya adalah Islam. Parenting yang akan kita lakukan ini nanti landasan basicnya adalah Islam. Bahasan saya nanti lebih ke kalau bahasan bagaimana menanamkan akidah kepada anak, sejak umur berapa, boleh itu nanti di sesi tanya jawab kalau mungkin ada yang mau tanya, tapi disclaimer yang pertama bahwa kita semua setuju landasan parenting kita adalah akidah Islam, itu yang pertama. Disclaimer yang kedua, bahwa apa yang akan saya sampaikan ini lebih kepada teknisnya. Saya mau analogikan dengan memasak atau makanan. Semua ibu-ibu di sini pasti akan setuju bahwa apa yang akan kita makan itu harus halal, ya. Itu maksud saya bahwa landasan parenting kita adalah Islam. Makanan yang harus kita makan adalah makanan yang halal dan saya yakin ibu-ibu yang ada di forum di sini setuju, iya Mbak. Nah, sekarang halal kan banyak, ada ayam, ada ikan, ada daging. Saya mau pilih ayam. Saya mau pilih hari ini terkait dengan komunikasi. Nanti ada yang lain, ada cara mendisiplinkan anak, ada cara apa istilahnya mungkin anak merasa dicintai, itu daging, mungkin ada yang fish gitu ya. Saya mau ngambil hari ini temanya adalah ayam dalam tanda petik komunikasi. Nah, ayam itu mau dipotong macam gimana biar bumbunya bisa merasuk dan rasanya enak, ada teknisnya. Belajar masak itu ada teknisnya, cara motong ayam gimana, nyucinya gimana, gitu ya. Nah, teknis ini yang saya maksudkan. Bahwa komunikasi itu kita tahu, komunikasi itu ngomong kan Mbak, talk gitu, ngobrol, ngobras sama anak-anak atau chat gitu. Tapi kan nggak sekedar itu, motong ayam, motong aja. Nggak juga, ada ilmunya yang membuat akhirnya seratnya gimana. Saya juga nggak tahu filosofinya cara motong ayam. Saya hanya memberikan gambaran, jadi ibu-ibu tahu analogi maksud saya itu bahwa saya mau bicara tentang teknisnya. Yang ini jarang, bukan jarang sih, tapi my heart is in it. Intinya saya senang untuk membicarakan tentang teknisnya ini dengan disclaimer yang seperti ini, jadi ibu-ibu saya harapkan siap dengan apa yang saya nanti sampaikan dan saya akan sharing screen saya karena sudah saya persiapkan PowerPoint-nya. Yang pertama, apa sih pentingnya komunikasi? Yang kedua, apa sih komunikasi efektif itu gitu ya? Yang ketiga, nanti bagaimana komunikasi yang salah, baru kemudian saya mau membangun pemahaman bagaimana komunikasi yang benar. Di UK itu ada penelitian, 19% anak ketika ditanya gitu ya, di penelitian ditanya, 19% mereka merasa cukup spending time dengan orang tuanya. Berarti sisanya berapa? 81% mengatakan mereka nggak cukup spending time dengan orang tuanya. Ini angka yang sangat besar. Berarti mayoritas anak-anak itu merasa bahwa dia nggak cukup waktunya itu untuk spending dengan ibunya atau bapaknya atau orang tuanya. 92% mengatakan, ditanya, kamu mau nggak spending time dengan bapak sama ibumu more? 92% bilang, iya, aku mau spend my time more with my parent. Cuma 8% yang merasa
Oke, cukup dah. Aku sama bapak, waktu untuk bapak sama ibuku, I had enough with them. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu deprive attention dari kita. Nah, sekarang attention itu yang paling gampang diberikan itu adalah kata-kata. Kita bisa di dapur, tapi mulut kita ngomong sampai itu message ke anak kita. Contohnya misalkan lagi mengiris bawang, kita lihat anak kita lagi main akur gitu ya, antara dua kakak sama adik akur banget hari ini, ibu seneng banget ngelihatnya. Itu perhatian yang seperti itu melalui kata-kata kita dari jauh itu mereka sudah bisa merasakan. Perhatian yang paling bisa atau paling gampang, paling mudah diberikan oleh orang tua adalah dari perkataan. Kalau harus duduk main bareng gitu kadang, aduh ada masak belum kelar, cucian belum kelar, harus bersih, harus vacuum dan sebagainya gitu kan. Alhamdulillah dan memang harus ada waktu bagi anak kita one to one gitu, bukan berarti saya ngejudge nggak perlu gitu. Pentingnya komunikasi itu ada 3. Yang pertama, ketika orang itu memiliki komunikasi yang bagus, efektif, dia akan punya hubungan yang harmonis. Kepada siapa? Kepada kita, sebagai orang tua, anak kepada orang tua, kepada teman-teman dia di sekolah atau teman main di rumah, dan dia menjadi atau anak yang bebas stres. Kenapa? Karena dengan siapapun dia get along gitu. Sama orang tuanya nggak ada konflik, sama temannya dia disukai, dan akhirnya hidupnya itu santai, enak, lurus-lurus aja. Anak yang memiliki hubungan harmonis akan punya penampakan seperti itu. Dan hubungan harmonis itu didapat ketika ada komunikasi yang bagus. Yang kedua, anak itu akan percaya diri. Siapa sih ibu yang nggak ingin anaknya percaya diri? Ya, pastilah semuanya pingin. Anak yang percaya diri itu penampakannya seperti apa? Berprestasi. Berprestasi anak yang percaya diri itu. Berani tampil di depan. Ayo dek, kamu ada lomba ini, mau nggak? Mau bunda. Sekalipun mungkin secara kapasitas dia nggak terlalu bagus dibanding ke temannya yang si A misalkan, baca Qur'annya. Ada kompetisi baca Qur'an. Dia mungkin masih hafalannya sampai setengah dari juz 30, temannya itu sudah sampai selesai juz 30 gitu. Tapi dia percaya diri, berani tampil, kemudian gigih. Gigih itu maksudnya apa? Dia nggak gampang menyerah. Kalau ada sebuah kesulitan, dia itu tetap terus, I can do it, aku bisa. Insya Allah aku bisa menyelesaikan ini. Kalau ada hiccup, kalau ada hidup itu kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Dia bisa get up strong gitu ya, bisa melihat bahwa aku bisa menyelesaikan apa itu problem yang ada di depan mataku ini. Contoh kecilnya kalau anak-anak itu gambar, coloring, keluar dari garis gitu. Padahal dia pingin rapi gitu. Frustasi. Udah semuanya tinggal satu gambar lagi kok keluar dari garis, ada mana nggak bisa dihapus lagi. Mama, udah nyerah, dibuang kertasnya, disobek, itunya dibuang. Nyerah, langsung marah gitu. Nggak seperti itu. Kalau anak yang percaya diri itu dia it's okay. It's not the end of the world gitu. Ini bukan akhir dari segalanya. Dia bisa pick up himself atau pick up herself. Dia bisa dust it gitu ya. Istilahnya bisa. Aku bisa. It's okay. This is nothing gitu. Anak menjadi anak yang gigih. Yang ketiga, anak yang kita biasakan, kita latih untuk berkomunikasi dengan bagus atau efektif itu menjadi anak yang santun. Santunnya itu ada 2. Dia taat kepada aturan gitu ya, taat kepada aturan dimanapun, di dalam rumah dan di luar rumah. Nah, di dalam rumah ibu punya aturan kalau masuk rumah itu sandal langsung masuk ke tempat sepatu gitu. Dia tanpa harus dikomando gitu ya, udah langsung melakukan. Yang kedua, dia menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan, enggak me, myself, and I gitu. Dia menjadi anak yang empati, peduli, merasakan apa yang mungkin sedang terjadi di lingkungan sekitar, entah terkait dengan lingkungan teman-teman dekatnya, ataupun misalkan dia ngelihat tayangan di TV gitu, dia ada empati gitu. Misalkan tayangan yang menyedihkan itu dia ikut sedih.
tayangan yang membahagiakan, dia ikut merasakan kebahagiaan gitu. Wih, menarik sekali ya, berarti komunikasi ini bisa meng-create seorang anak yang punya hubungan harmonis, percaya diri, dan santun. Semua orang tua pasti menginginkan 3 hal ini dalam diri anaknya.